Ya, hari ini kita mau bahas satu tema yang sangat menarik, yaitu seeing the unseen, melihat yang tidak kelihatan. Kenapa? Suka atau tidak suka, sebetulnya kita hidup di dua dunia. Apa itu? Satu adalah dunia yang kita bisa lihat. Satu lagi adalah dunia yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kelihatan. Jadi jangan dipikir bahwa apa yang kita tidak lihat itu tidak ada. Ya simpel aja lah, angin aja kita nggak bisa lihat. Bukan berarti angin nggak ada. Angin itu ada, tapi kan kita nggak bisa lihat. Sinyal wifi kita nggak bisa lihat gitu. Jadi banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk lebih dalam lagi bisa belajar untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena inilah yang sebetulnya Tuhan mau dari sisi rohani. Satu ayat dulu bilang begini. Di 2 Korintus 4 ayat 18. Dikatakan oleh Paulus, dia katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Berarti sebetulnya yang kelihatan nggak perlu terlalu diperhatikan. Melainkan yang tidak kelihatan. Itulah yang diperhatikan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara. Katakan dulu sama-sama, meskipun saya nggak bisa dengar, yang kelihatan adalah sementara. Sekali lagi kita katakan, yang kelihatan adalah sementara. Supaya apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita bisa lihat, itu sifatnya sementara. Apapun juga. Jadi jangan terlalu khawatir kalau sementara itu berarti bisa berubah. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itulah sebabnya kenapa Paulus berkata bahwa mereka, sebab kami, katanya mereka itu tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Semua bisa berubah. Hari ini apa yang saudara sedang alami, yang saudara bisa lihat, sementara. Hari ini semua masalah saudara, sementara. Hari ini semua pergumulan saudara, sementara. Bahkan segala penyakit saudara juga adalah sementara. Bisa berubah? Bisa. Amin. Ketika mujizat terjadi, akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Nah, yang Tuhan mau adalah fokus kita justru bukan pada yang kelihatan. Tapi kita mulai belajar memfokuskan pada apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itulah justru yang kekal. Saya review sedikit dari pertemuan kita berapa minggu yang lalu. Nah, apa yang kelihatan dan tidak kelihatan, itulah truth vs fact. Itulah kebenaran dan fakta. Yang kita lihat, itulah fakta. Sedangkan yang tidak bisa kita lihat, seringkali itu adalah kebenaran. Nah, fakta itu seperti apa? Nah, seandainya kalau saudara berdiri di sini menghadap tembok yang sebelah kiri, saudara akan melihat ada kotak dengan lingkaran warna orange. Itulah yang kita bisa lihat. Karena apa? Kita menghadap tembok. Kita nggak bisa lihat sebetulnya di belakangnya itulah ada kebenaran dan itulah bendanya yang jauh lebih real dan jauh lebih lebih kekal katanya. Nah, kalau kita ngadap tembok yang sebelah kanan, kita lihatnya lingkaran dan sekelilingnya warna biru. Nah, seringkali orang itu hanya bisa lihat fakta-fakta. Fakta-fakta itu bisa banyak. Yang satu bisa lihat warna biru, satu bisa lihat warna orange, dan dua-duanya betul. Tapi kebenaran itu hanya satu. Dan Tuhan mau kita hidup berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan fakta-fakta. Kebenaran itu jauh lebih penting daripada fakta-fakta. Dan kebenaran itu sebetulnya di atas daripada fakta-fakta. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Dan Tuhan mau kita mendasari kehidupan kita bukan pada fakta yang kelihatan, tetapi pada kebenaran dari firman yang mungkin gak bisa kita lihat sekarang. Dan ini adalah real, nyata, dan jauh lebih kekal. Nah, hari ini saya mau ajak untuk kita justru lihat yang gak kelihatan ini. Untuk belajar bisa melihat yang gak kelihatan. Kenapa? Karena sebagian orang sayang sekali, mereka itu melihat fakta dan menganggap fakta itulah kebenaran. Akhirnya mereka hidup di dalam fakta-fakta ini dan menganggap fakta-fakta itulah kebenaran. Belief mereka ada di situ.
Contoh, hari ini kalau saudara ada yang namanya lifespan, kemarin saya udah cerita ini, jadi saya ulang sedikit ya. Secara fisik katanya dari penelitian bilang bahwa kalau di bawah ini adalah umur. Jadi waktu umur itu secara fisik itu umurnya naik, kekuatan kita juga naik. Tapi pada satu titik kemudian kekuatan kita akan mulai menurun. Betulkah begitu? Oh betul, itulah fakta-fakta. Kedokteran bilang begitu. Mungkin kita lihat faktanya juga memang begitu. Orang tambah tua kok tambah lemes ya gitu. Tambah cenat-cenut, tambah ini sakit, itu sakit. Ya memang itu adalah fakta. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau adalah kita tidak hidup berdasarkan fakta. Tuhan mau kita hidup berdasarkan kebenaran. Jangan kita percaya memperhatikan, kata Paulus, apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Meskipun hari ini saudara cenat-cenut, tapi apa itu sementara bisa berubah. Nah, dasarilah kepada kebenaran, yaitu firman. Firmannya bilang apa? Apakah betul tambah hari itu kita tambah loyo? Ayatnya ternyata di Mazmur, ini cuma salah satu contoh aja nih. Mazmur 103 ayat 5 bilang apa? He fills my life with good things. Dia, Tuhan, He-nya huruf besar, itu memenuhi kehidupanku dengan hal-hal yang baik. Sehingga aku bisa tetap kuat dan sehat. Kuat dan muda. Muda dan kuat katanya. Seperti pada burung Raja Wali. Jadi sebetulnya bisa nggak kita tetap muda dan kuat? Bisa. Loh, kenapa? Firman bilang begini. Apakah ada contohnya? Ada, yaitu siapa? Kaleb. Dia umur 85 tahun. Dan dia bilang kekuatanku masih tetap sama seperti aku umur 40 tahun. Mau nggak saudara waktu umur 85 tahun punya kekuatan seperti umur 45? Amin. Itu yang saya percayai. Kenapa? Karena saya memfokuskan pada kebenaran firman. Firmannya bilang begini. Jangan percaya bahwa fakta-fakta tadi kita menurun. Betul, memang itulah kenyataan. Tapi belajarlah untuk melihat yang gak kelihatan, yang sudah disediakan oleh firman. Yang apa firman katakan, itulah yang harus kita lebih percayai. Karena firman sekali lagi kekal. Firman itu kekal. Percayalah kita bisa tetap muda dan kuat. Umur 85 tahun, Kaleb bahkan baru minta. Itu kalau dibaca ceritanya menarik. Dia bilang ke Yosua, berikan aku Hebron. Di mana di situ ada apa? Raksasa dari para raksasa. Dari orang enak. Dan dia kalahkan raksasa dari para raksasa. Itu waktu dia umur 85 tahun. Karena dia bilang kekuatanku seperti umur 40 tahun. Wow. Itulah orang yang fokus kepada apa? Kebenaran, bukan fakta. Nah, setiap firman itu terbukti benar. Dan justru firman itulah seperti perisai buat kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan kita dipenuhi oleh fakta-fakta. Dan sayangnya banyak fakta itu yang tidak baik. Yang justru fakta itu yang melemahkan kita. Apa yang kita dengar dari berita, dari sini, dari situ, itulah yang bikin kita stres. Jadi hari ini, sekali lagi dasarilah kehidupan kita itu bukan pada perasaan atau fakta. Tapi dasarilah kehidupan kita itu pada setiap janji Tuhan dan percaya pada janjinya. Itulah iman. Percaya pada janjinya. Kenapa? Saya tanya, kalau Tuhan berjanji, janji Tuhan akan digenapi nggak? Pasti. Kalau saya berjanji mungkin saya bisa ingkar, saya bisa lupa. Tapi janji Tuhan itu pasti terjadi. Lihat Yosua 21 ayat 45, jelas dibilang, janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Berarti apa? Tidak ada expired. Kalau Tuhan udah ngomong, firman yang keluar dari mulut Tuhan katanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan kata lain, apa yang Tuhan ngomong pasti digenapi, pasti terjadi. Semua janji-janjinya kepada umatnya tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti tergenapi. Amin. Nah, saya ambil satu contoh dulu ini. Baru-baru ini baru dalam minggu ini. Jadi ada satu cerita. Anak saya pengen dibelikan hamster. Dan itu dia pengen beli hamster itu udah 1 tahun. Setiap malam kita doa keluarga, dia selalu bilang, Tuhan kasih saya hamster. Tuhan kasih saya hamster. Sampai 1 tahun.
Tapi saya selalu nggak setuju. Kenapa? Karena kalau buat saya, pelihara binatang itu useless. Sorry ya kalau nggak setuju ya, nggak apa-apa. Karena buat saya kenapa? Ya bayang kalau pelihara binatang, kita harus keluarin uang lebih, harus beliin makannya, harus kasih waktu. Kenapa buat pelihara? Jadi buat saya ngapain? Belum lagi, nanti kalau dia mati gitu, pasti kita sedih. Jadi apa? Ya siap-siap aja sedih. Ngapain sih kita ngurus sesuatu untuk siap-siap sedih? Udah tiap hari capek, harus kasih makan, gitu. Jadi buat saya, enggak, ngapain? Enggak, kamu fokus aja, sekolah. Saya nggak setuju tuh. Tapi 1 tahun dia berdoa terus. Tiap malam berdoa terus. Sampai akhirnya istri saya bilang ke saya, aduh kasihan nggak tuh anak? Udah setahun bayangin doa terus, minta hamster katanya. Gimana kalau kita kasih aja? Akhirnya saya pikir, ya udahlah, namanya orang tua sayang anak kan gitu. Kalau anak bisa lebih bahagia, ya udahlah, mungkin kasih aja lah. Akhirnya 2 minggu yang lalu, saya bilang ke dia, oke, boleh. Saya berjanji, saya ngomong. Apa? Oke, saya akan belikan hamster. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Tapi itu 2 minggu yang lalu. Sampai 3 hari yang lalu itu hamster belum ada. Tapi sebetulnya, kapan itu hamster didapat oleh anak saya? Akhirnya 2 hari yang lalu, hari Jumat saya baru belikan. Nah, pertanyaannya, kapan sebetulnya hamster itu didapatkan oleh anak saya? Kapan dia dapat itu? Apakah 2 minggu yang lalu, waktu saya ngomong, atau 2 hari yang lalu, waktu dia betul-betul terima? Dan akhirnya, dia terima itu hamster. Ini, akhirnya dibelikan 2. Karena anaknya ada 3. Yang satu saya tanya, mau hamster? Ah, enggak lah, itu udah lebih besar. Jadi yang 2 ini, oke, maulah. Ya udah belilah 2. Dan happy lah mereka lagi main hamster terus nih sekarang. Pertanyaan saya adalah gini. Kapan sebetulnya mereka terima itu hamster? Mereka sebetulnya sudah terima itu hamster ketika 2 minggu yang lalu saya ngomong bahwa apa? Oke. Begitu saya bilang, boleh nggak hamster? Boleh. Selama 1 tahun saya nggak kasih. Tapi begitu 2 minggu yang lalu saya bilang, itulah saya janji, itulah saya ngomong, itulah perkataan saya. Dan sebetulnya buat anak saya, dia harus berpikir bahwa dari 2 minggu yang lalu mereka sudah punya itu hamster, betul? Dan betul, dari 2 minggu yang lalu, waduh mereka udah searching tuh. Ternyata hamster itu banyak. Ada Syrian hamster, ada ini, ada itu, ada yang bentuk, ada yang warnanya coklat, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang bisa gigit, ada yang nggak bisa gigit, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Dan mereka udah bilang pengen yang begini, pengen yang begitu, pengen yang begini. Kenapa? Karena buat mereka, mereka sudah terima. Meskipun mereka belum bisa lihat. Nah, jadi kapan itu diterima? Ketika Tuhan ngomong. Meskipun belum kelihatan, sebetulnya mereka sudah terima. Jadi saudara perlu tahu ketika Tuhan ngomong, sebetulnya semuanya sudah kita terima. Yang perlu kita belajar adalah kita harus mulai bisa lihat dari apa yang memang belum kelihatan. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, sebetulnya kita sudah terima semuanya itu. Cuman memang belum jadi kenyataan, tapi sebetulnya sudah terima. Makanya saya mau ajar kita untuk look again, belajar untuk lihat lagi. Seeing what you have not seen. Kita belajar untuk lihat apa yang belum atau tidak bisa kita lihat. Belajarlah untuk melihat. Gimana caranya? Bisa nggak kita lihat apa yang nggak kelihatan? Apa yang nggak bisa kita lihat? Bisa. Gimana caranya? Tuhan mau untuk kita punya mata seperti Raja Wali. Kenapa mata seperti Raja Wali? Tuhan bilang kan orang yang menanti-nantikan Tuhan mereka seumpama Raja Wali katanya. Nah, salah satu kekuatan dari Raja Wali itu adalah dari matanya. Kenapa matanya? Kita lihat dulu satu klip. This is the white-bellied sea eagle in the South China Sea near Borneo. When this eagle spreads its wings, the banded sea snake... Salah satu makanan Raja Wali itu adalah ular laut. The eagle is a formidable predator. Dan Raja Wali terbang. Tiba-tiba dia menukik. Sure enough,
The eagle power dives after it. The snake can only stay underwater so long. It'll have to. Dan pada saat itu ular laut lagi naik untuk ngambil oksigen. And in that moment, Dan pas tepat, ces. Wow, the eagle has harvested the sea snake. kok bisa pas ya? Food for the. Hebat itu Raja Wali, udah nukik. Dia lihat ini ular lagi mau ngambil oksigen. Karena gimana pun juga ular laut harus ngambil oksigen. Dan tepat, ces. Langsung. Kenapa bisa begitu? Nah, ada fakta tentang Raja Wali. Bahwa Raja Wali itu dikenal dengan pandangannya yang sangat tajam. Mereka bisa melihat sebuah koin dari jarak 3,2 km. Wow, 3,2 km itu jauh tuh. Naik mobil juga lumayan tuh. Ya kecuali di tol, cepat ya gitu. Tapi bayangkan bisa lihat 3,2 km sebuah koin. Itulah Raja Wali. Dan kenapa alasannya Raja Wali itu punya pandangan yang begitu tajam? Setelah diteliti, salah satu alasannya itu adalah karena Raja Wali itu punya 2 fokus pada setiap area mata. Jadi pada setiap matanya dia punya 2 fokus. Sedangkan manusia, kita hanya punya 1 fokus saja. Jadi ya saudara nggak usah sampai begini-begini deleng-deleng lah gitu. Kenapa? Kita terima aja, kita cuma punya 1 fokus. Sedangkan Raja Wali punya 2 fokus pada setiap area mata. Makanya dia punya pandangan yang begitu tajam. Dan kalau Tuhan mau untuk kita jadi seperti Raja Wali, berarti Tuhan mau kita punya 2 fokus pada kehidupan kita. Apa 2 fokus itu? Tadi saya bilang di awal bahwa suka atau tidak suka, kita hari ini sedang hidup sebetulnya di 2 dunia. Dunia yang pertama adalah dunia nyata yang kita bisa lihat. Dan apa yang kelihatan tadi dikatakan apa? Sementara. Sedangkan satu lagi ada dunia yang tidak kelihatan. Dan inilah yang kekal. Dunia yang tidak kelihatan itulah yang disebut dunia roh. Atau makanya Tuhan mau kita punya spiritual vision. Atau pandangan fokus kita bukan pada hal duniawi, tapi pada hal yang rohani juga. Karena kita hidup di 2 dunia. Dunia jasmani yang kelihatan dan dunia roh. Dunia rohani yang kita nggak bisa lihat. Tapi dunia rohani inilah yang justru lebih nyata dan kekal. Karena dunia jasmani ini yang kelihatan adalah sementara. Dan dikatakan di sini, spiritual vision is given to those who live in truth. Dan dunia rohani atau pandangan yang rohani itu justru diberikan kepada kita yang hidup di dalam kebenaran. Yang satu adalah fakta, yang satu adalah kebenaran. Yang kebenaran itu adalah hal yang rohani. Dan segala sesuatu yang jasmani ini sebetulnya hasil daripada apa yang ada di rohani. Yang kita justru nggak bisa lihat. Nah sekarang kita harus belajar untuk punya pandangan yang rohani ini. Makanya kita harus belajar untuk lihat di unseen realm. Kita belajar untuk melihat dunia yang tidak kelihatan. Dan ini sebetulnya kita sedang recovering the supernatural worldview of the Bible. Kita sedang masuk ke dalam dunia Alkitab, dunia firman. Untuk kita bisa terima ini semua. Tadi saya bilang, dari contoh tentang hamster anak saya. Sejak kapan sih sebetulnya anak saya terima? Sejak saya ngomong. Jadi begitu saya ngomong, begitu itu menjadi firman gitu. Saya ngomong, itu sudah terjadi. Begitu juga. Berarti semua yang tertulis di dalam Alkitab, semua yang tertulis di dalam firman, sebetulnya itu sudah terjadi dalam hidup kita. Sudah kita terima. Cuma itu belum jadi kenyataan. Itu aja. Nah saudara harus mulai bisa lihat ini. Jadi jangan pandangan kita hanya tahu, hanya melihat apa yang kelihatan saja. Dunia nyata. Tapi mulai belajar untuk lihat sesuatu yang real. Tapi belum bisa kita lihat. Nah ini yang justru kita harus percaya dan kita terima. Dan terimanya melalui apa? Kita terima itu melalui iman.
Sama kayak anak saya itu. Dia percaya nggak dengan perkataan saya 2 minggu yang lalu? Waktu saya bilang apa? Oke, saya setuju untuk kasih dia hamster. Dan anak saya itu percaya. Jadi langsung dia searching. Dan dia yakin. Beli kandangnya. Ajak mama saya itu beli kandangnya. Siapin semuanya. Kenapa? Karena dia yakin hamsternya akan datang. Jadi dari semingguan yang lalu, itu kandang udah ada. Meskipun hamsternya belum ada. Makanannya udah ada. Meskipun hamsternya belum ada. Karena dia yakin sekali pada apa yang saya ngomong. Nah, bisa nggak kita percaya pada apa yang Tuhan ngomong? Karena kalau Tuhan udah ngomong, itu pasti terjadi. Dan itulah yang disebut dengan iman. Bagaimana supaya apa yang belum kelihatan ini, yang udah pasti kita bisa terima, menjadi kenyataan. Itulah di situ kita butuh iman. Iman itu adalah di Ibrani 11 ayat 1. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahan NLT, New Living Translation, itu bagus sekali. Dibilang iman itu adalah confidence. Satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa apa yang kita harapkan for actually will happen. Itu pasti akan terjadi. Jadi dalam iman itu apa yang kita inginkan. And it gives us assurance about things we cannot see. Dan itu memberikan satu jaminan, satu keyakinan pada apa yang kita belum bisa lihat, itu akan terwujud. Kenapa? Karena dasar iman kita itu adalah firman, janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin katanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman tinggal tetap. Tidak akan berlalu. Bayangin. Firman itu jauh lebih luar biasa dari apa yang kita lihat. Langit dan bumi, semua dunia bisa berlalu. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, inilah yang kekal. Dan kalau Tuhan udah ngomong, berarti kita tinggal terima aja. Tapi kan kita belum lihat. Iya, makanya dibutuhkan iman. Percaya pada apa yang belum kita lihat. Nah, makanya kita belajar sekali lagi untuk seeing the unseen. Lihat yang tidak bisa kelihatan. Lihat yang belum terlihat. Bisa nggak? Bisa, saya bilang tadi. Nah, sekarang nih, saya mau praktekkan. Sekaranglah waktunya, coba saudara tutup mata semua. Oke, tutup mata semua. Sekarang saudara cobalah untuk melihat. Ada seekor kucing. Dan kucing ini berdiri dengan 2 kaki seperti manusia jalannya. Kucing berdiri dengan 2 kaki seperti manusia. Dan warna kucingnya orange. Kuning orange gitu. Oke, buka mata sekarang semua. Nah, ini kan Zoom bisa chat tuh. Coba apa yang saudara lihat? Coba saudara tulis di chat. Ada yang saudara lihat? Kucing berdiri dengan 2 kaki. Warnanya orange atau kuning. Atau ada yang mau ngomong? Apa yang saudara lihat? Tuh. Ada yang tulis. Lady bilang Garfield. Pak Chandra bilang, lihat kucing berdiri 2 kaki warna orange. Ya itu memang yang saya sebutkan, Pak. Ada yang lihat Tom. Oke, lanjut. Nah, jadi memang betul. Ya, jadi inilah Garfield. Tadi ada yang bisa lihat. Dan harusnya kalau saudara pernah lihat Garfield, saudara bisa lihat ini. Tapi sebagian lagi mungkin nggak bisa lihat. Kenapa? Bahkan mereka nggak pernah tahu ini Garfield. Garfield tuh apa ya? Makanan apa ya? Gitu. Nggak pernah dengar tuh Garfield. Ada yang baru pertama kali lihat? Ya mungkin ada yang baru pertama kali lihat. Ya nggak apa-apa lah. Dah kita tes lagi sekali lagi ya. Tes lagi. Tutup mata lagi semua. Tutup mata. Lihat ada sebuah kotak warna biru. Biru muda. Square, jadi kotak. Bukan persegi panjang tapi kotak warna biru.
Kemudian di situ di tengah-tengahnya ada gambar burung warna putih. Kotaknya warna biru. Coba lihat dulu. Di situ ada gambar burung, terus di tengahnya itu hampir penuh ada burung warna putih. Ya, udah buka mata. Bisa lihat nggak? Yang bisa lihat coba tulis di chat. Apa yang saudara lihat? Nggak kelihatan apa-apa. Nih, udah ada yang tulis. Wah, Pak Chandra tulis Twitter. Ada lagi yang lain? Dixon bilang merpati. Kotak warna biru. Ada lagi yang lain? Oke. Menarik juga nih Pak Chandra. Bisa lihat ada Twitter ya. Nah, sekarang lihat. Betul sekali Pak. Ternyata apa? Bisa nggak untuk lihat yang nggak kelihatan? Bisa nggak untuk kita melihat apa yang tidak kelihatan? Bisa tuh. Hebat tuh. Luar biasa Pak Chandra. Biru, ada burung. Nah, masalahnya begini. Di sini ada Mami Binlian, umur 80 tahun. Saya yakin Mami Binlian nggak pernah tahu yang namanya Twitter. Gitu. Karena nggak pernah nge-tweet. Apa itu Twitter? Gambar ini aja baru dilihat hari ini kali. Seumur hidup aja nggak pernah lihat gambar ini. Betul ya Mami ya? Gitu. Nah, jadi dari sini, apa intinya pelajaran yang bisa diambil? Intinya gini, bisa nggak kita melihat apa yang nggak kelihatan? Bisa. Contohnya simple aja hari ini. Saudara mau lihat Monas, bisa nggak? Oh bisa. Coba saudara tutup mata, lihat Monas semua. Bisa lihat? Oh bisa. Kenapa kita bisa lihat? Karena kita pernah lihat Monas. Tapi buat orang yang tidak pernah tahu Monas, mau saya sampai berbusa ngomong tentang Monas, nggak akan pernah bisa lihat Monas. Betul? Sama kayak ini tadi Twitter. Saya cuma ngomong 2 kalimat loh. Kotak biru, ada gambar burung. Langsung Pak Chandra bisa ngerti bahwa ini adalah Twitter. Luar biasa tuh. Berarti dia bisa lihat apa yang gak kelihatan cuma dari apa yang saya katakan. Karena apa? Dia pernah tahu sebelumnya. Nah, begitu juga yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa lihat apa yang gak kelihatan? Kita harus tahu dulu. Tahu itu dari mana? Dari firman. Bahwa sebetulnya semuanya sudah tersedia buat kita di dalam firman. Selama kita nggak pernah tahu ada firmannya, kita nggak pernah bisa lihat apa yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita tahu ada firmannya, kita bisa mulai melihat apa yang nggak kelihatan. Dan ketika kita bisa lihat apa yang nggak kelihatan, nah disitulah itu akan mulai jadi kelihatan ketika kita bisa punya iman. Kita mulai percaya. Lihat ini satu ayat yang luar biasa. Mulai sekarang gimana sih caranya kita berdoa? What is the powerful prayer? Apa itu doa yang penuh kuasa atau doa dengan power, dengan kuasa? Yesus mengajarkan di dalam Markus. Ini Yesus yang ngajar nih. Bukan saya yang ngajar, tapi Yesus yang ngajar. Saya cuma ngajar ulang. Di Markus 11 ayat 10 bilangnya begini. Karena itu, kata Yesus nih, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong. Apa saja, kalau apa saja berarti apa? Ya apa aja. Tidak terkecuali. Apa saja, berarti apa saja itu apa? Apa saja, betul. Yang kamu minta dan doakan. Waktu kita berdoa, kita minta, apa saja yang kamu minta dan doakan, Yesus ngajarnya apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka ini adalah kalimat sebab akibat. Maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Jadi kapan itu akan diberikan kepada kita? Ketika kita percaya bahwa kita sudah terima. Apa aja? Ya apa aja. Semua hal loh. Semua hal.
Ketika kita percaya bahwa kita sudah terima. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah terima? Inilah iman. Dari mana? Dari firman. Sama kayak saya ke hamster ke anak saya. Waktu saya ngomong 2 minggu sebelumnya, oke. Berarti sebetulnya saat itu dia sudah terima. Dan dia nggak pernah berdoa lagi. Karena dia udah tahu dia sudah terima. Dia tinggal tunggu dan mulai lihat yang nggak kelihatan. Percaya bahwa dia sudah terima itu. Karena saya sudah ngomong. Dan dibilang, maka hal itu akan diberikan. Itu akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi yang tadi, gimana caranya kita berdoa? The powerful prayer. Caranya kita berdoa dengan power, dengan kuasa, itu kayak gini. Nah, tadi iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seumpama sekarang, ada contoh nih. Contoh. Ada seorang ibu yang udah lama nggak ke gereja. Kita kemudian besuk tuh ibu itu. Dan waktu kita besuk, kita lihat ternyata apa? Oh, kakinya bengkak. Sakit, nggak bisa jalan. Makanya udah 3 minggu dia nggak ke gereja. Nah, terus gimana dong? Kita jangan bilang, aduh bu, karunya pisan bu. Aduh, tak kaki yang luka bengkak itu juga gajah. Jangan gitu. Jangan bilang gitu. Loh, kenapa? Apa yang kita harapkan? Kita harapkan untuk sembuh. Kita harapkan untuk kempes. Berarti gimana cara kita berdoa? Tadi dibilang. Kita mulai lihat apa yang gak kelihatan. Iman adalah harapan untuk kita bisa lihat apa yang kita mau katanya. Jadi waktu kita berdoa, kita tutup mata. Kita mulai lihat bahwa apa yang kita harapkan tadi apa? Kakinya kempes. Normal. Sembuh. Ibu ini bisa jalan lagi. Itulah. Nah pertanyaan saya, bisa nggak kita lihat kakinya kempes? Bisa. Tadi saya udah ajar, bisa nggak lihat yang nggak kelihatan? Oh bisa, bisa. Hari ini kita bisa lihat segala yang nggak kelihatan bisa. Ya gimana? Kalau kita belum bisa, ya kita tutup mata aja. Kemudian kita lihat kakinya kempes nih. Nah ketika itulah kita mulai berdoa. Percaya. Jadi kita mulai percaya bahwa dia sudah terima. Kita tutup mata, kita lihat kakinya kempes dan kita mulai perkatakan. Ayo bu, kita berdoa. Aku melihat kaki ibu sembuh, kempes. Oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Dan aku lihat ibu ini mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan. Mulai sehat kakinya. Dan mulai bisa pergi ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Itulah cara kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita bukan cuma minta dengan tidak yakin. Tapi ayat ini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Percayalah kamu sudah terima. Dan sekarang satu hal lagi yang penting. Kalau kita sudah terima, berarti doanya apa? Kalau udah terima, anak saya 2 minggu yang lalu saya sudah bilang, kamu dapat hamster. Yang dia bilang apa? Asik, terima kasih Daddy, terima kasih. Tapi kan belum diterima di tangan. Ya tapi dia terima kasih. Karena dia percaya, pasti saya belikan. Dan betul, tadi ada fotonya saya udah belikan nih. Udah 2 hari. Begitu juga, kita bersyukur. Kenapa kita mengucap syukur? Kenapa kita berterima kasih ke Tuhan? Karena kita yakin Tuhan udah kasih itu. Kapan dia kasihnya? Dia sudah kasih semuanya buat kita. Roma 8 ayat 32 bilang apa? God freely gave up His own Son for us all. Tuhan sudah berikan secara gratis satu-satunya anaknya yang tunggal. Bayangkan kalau saudara punya anak satu-satunya, saya minta, saudara kasih nggak? Kalau saudara punya 5 anak, saya minta 1 aja. 5 anak aja nggak dikasih. Saya punya anak 3. Kalau ada orang yang minta 1, saya nggak akan kasih. Tapi saudara tahu Bapa di surga hanya punya satu-satunya. Makanya ditulis anaknya yang tunggal. Itu penting berarti. Karena begitu besar kasihnya. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Wow, dikasih buat kita. Dan ayatnya bilang, Roma 8 ayat 32 ini apa? Dibilang, kalau anaknya yang tunggal saja sudah dikasihnya buat kita,
secara gratis, He will also freely give us all things. Wow. Berarti dia juga pasti sudah memberikan semuanya, all things, secara gratis. Makanya saudara perlu tahu sebetulnya saudara sudah terima semuanya. Makanya Yesus kemudian bilang, kalau kamu doa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu itu sudah terima. Maka itu akan diberikan justru. Justru kalau kamu nggak tahu bahwa itu belum sudah diterima, itulah yang berat. Tapi kalau kamu tahu, kamu percayalah kamu sudah terima, justru kamu akan terima. Itulah cara berdoa. Jadi sebagai orang percaya, saudara perlu tahu hari ini, as believers we have everything in Christ. Orang percaya itu kita sudah punya segalanya. Tapi buktinya, ya saudara jangan lihat fakta. Saudara lihat pada kebenaran. Tapi ketika kebenaran, janji diberitakan, janji ditulis dalam firman, sebetulnya saudara sudah terima. Tinggal percaya aja. Lewat apa? Itulah lewat iman. Makanya apa itu iman? Iman bukanlah membuat yang tidak ada menjadi ada. Bukan. Iman itu bukan membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena sebetulnya segala sesuatu sudah ada. Sudah tersedia. Sudah diberikan bagi kita. Amin. Saudara sudah memiliki segalanya. Kalau saudara punya Kristus, saudara sudah punya semuanya. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Bersama Kristus, anaknya sudah diberikan segala sesuatu katanya. Kalau gitu iman itu apa? Iman itu bukan buat yang tidak ada menjadi ada. Karena memang sudah ada, sudah saudara terima. Tapi iman itu adalah membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Membuat apa yang kita tidak bisa lihat menjadi nyata. Itulah di situ butuh iman. Itulah esensi dari iman. Makanya faith, kata Saint Augustine ini, is to believe what you do not see. Iman itu adalah kita percaya apa yang tidak bisa kita lihat. Meskipun kita nggak bisa lihat, percaya. Dasar iman tadi apa? Firman, kan Tuhan udah ngomong. Ini janjinya. Dan rewardnya katanya, itu the reward for this faith is to see what you believe. Dan rewardnya dari iman itu adalah kita akan mulai bisa melihat dari apa yang kita percaya. Makanya iman itu jangan kebalik. Jangan lihat dulu baru percaya. Tapi saudara justru harus percaya dulu. Baru nanti saudara akan melihat. Sedangkan banyak orang gini, kalau gua nggak lihat mana bisa gua percaya. Saya bilang selama-lamanya saudara tidak akan pernah melihat itu jadi kenyataan. Itulah dibutuhkan iman. Kita lihat dulu apa yang tidak bisa kita lihat. Makanya waktu berdoa tadi saya ajarin mulailah belajar. Lihat dulu. Saudara yang punya masalah penyakit, lihat dulu saudara sembuh. Kenapa? Karena oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh katanya. Saudara mulai lihat dan bersyukur. Karena kalau saudara sudah terima kan bersyukur. Itulah caranya. Bagian terakhir. Dan belajar untuk seeing beyond. Untuk lihat melebihi daripada apa yang kita bisa lihat. Kenapa 1 Korintus 2 ayat 9 bilang apa? Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, dalam hati kita, itulah sebetulnya sudah disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihinya. Jadi Tuhan sudah sediakan, sudah. Saudara belum lihat, saudara belum dengar, saudara belum timbul dalam pikiran, dalam hati kita. Tuhan sudah sediakan itu. Dan semuanya sudah ditulis. Janjinya ya dan amin. Sudah tersedia bagi kita. Tinggal saudara bisa lihat itu enggak? Bisa percaya enggak? Belajar untuk seeing beyond. Apa itu seeing beyond? Lihat melebihi dari apa yang kita bisa lihat. Let's go and look again. Lihat di sini. See heaven's pattern entering earth future. Lihat. Heaven's pattern, pola surga itu sedang masuk ke dalam masa depan daripada dunia ini.
Mulai lihat polanya surga. Itu mulai masuk. Jadi apa? Apa yang terjadi di surga itu mulai berdampak di bumi ini. Makanya saudara perlu tahu ini satu ayat yang sangat powerful. Efesus 2 ayat 6 bilang apa? Saudara perlu tahu bahwa God raise us up. Ini pakai ed, raise up berarti sudah mengangkat kita. Tuhan sudah mengangkat kita bersama dengan Kristus. Ini pelan-pelan nih, ini dalam sekali nih. Tuhan sudah mengangkat kita bersama dengan Kristus dan sudah mendudukkan kita, pakai ed lagi, past tense, sudah mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia. Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Kita ada di mana? Kita ada di dalam Kristus katanya. Siapa yang lahir baru, yang terima Yesus, engkau ada di dalam Kristus katanya. We are in Christ. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Dan Tuhan sudah mengangkat kita bersama-sama dengan Kristus, di dalam Kristus, dan mendudukkan kita di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam heavenly realm, di dalam alam surgawi, di dalam Kristus Yesus. Wah, lihat banyak Kristusnya di situ. Betul, karena hidup kita adalah sebetulnya Kristus. Saudara perlu tahu, Kristus sudah diberikan, semua sudah diberikan. Sekarang kita ada di dalam Kristus. Kita, kalau Kristus ada di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, kita juga sebetulnya sudah ada di situ, katanya. Karena kita sudah ada di dalam Dia. Ini Efesus bilang kita sudah ada di alam surgawi. Makanya Tuhan bilang siapa yang lahir baru, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan lihat ayat berikutnya bilang apa? 1 Yohanes 4 ayat 17. Dan as He is, seperti Dia sekarang, present tense, so are we in this world. Demikianlah juga kita sekarang di dunia ini. Kita ada di dalam Kristus. Tuhan sudah mendudukkan Kristus. Kita ada di dalam Dia. Di dalam alam surgawi. Dan seperti Dia, katanya, seperti Dia di alam surgawi, demikianlah sekarang kita di bumi ini. Berarti sebetulnya kita di bumi hari ini itu adalah seperti kita yang ada di dalam Kristus di alam surgawi. Makanya Tuhan bilang di Efesus Dia sudah memberikan segala berkat surgawi katanya buat kita. Jadi sebetulnya kita tuh posisinya harusnya keadaan kita di bumi ini adalah seperti Kristus yang ada di surga. Makanya waktu Dia ngajarkan tentang doa, Dia bilang apa? On earth as it is in heaven. Di bumi itu seharusnya seperti as it is, present tense, seperti sekarang ini di surga. Jadi keadaan saudara sebetulnya hari ini yang saudara bisa alami itu adalah keadaan surgawi. Itulah yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Kalau saudara percaya ini, inilah yang saya bilang seeing beyond. Bisa nggak saudara lihat diri saudara adalah saudara harusnya hari ini terima semua seperti saudara sudah ada di surga. Karena Tuhan sudah dudukkan saudara bersama Kristus. Semua sudah tersedia. Bisa nggak lihat? Masalahnya kita terlalu banyak lihat pada fakta. Dan hidup berdasarkan fakta. Tapi kalau saudara hidup berdasarkan kebenaran yang memang kita belum bisa lihat. Tapi itu akan mulai jadi kenyataan satu demi satu. Karena ayatnya bilang gini. Waktu berdoa Tuhan bilang, di bumi seperti di surga. Bayangin. Dan saudara tadi sudah didudukan di surga. Jadilah di bumi. Makanya seeing beyond ini sekarang lagi heaven's realm, alam roh itu sedang terjadi di alam jasmani. Sekali lagi, apa yang terjadi di alam jasmani saudara, itu sudah terjadi di alam roh. Maka jadilah di bumi seperti di surga. Kalau saudara bisa ngerti ini, semua itu akan mulai terjadi. Maka alam jasmani, alam duniawi, alam di bumi ini akan mulai ngikutin ini semua. Dan mulai berubah. Wah, saya harap saudara bisa nangkep ini. Berat memang. Makanya Yesus bilang apa?
Don't let what you see make you forget what I said. Jangan sampai apa yang kamu lihat membuat kamu lupa apa yang aku ngomong. Berarti mana yang lebih penting? Apa yang Yesus ngomong, bukan apa yang saudara lihat. Tapi seringkali justru dari apa yang kita lihat, itu bikin kita lupa bahwa apa yang udah Tuhan ngomong. Tuhan ngomong ada di mana? Di firman. Karena kita lihat fakta dan kenyataan, kita lupa bahwa apa yang Tuhan ngomong, sebetulnya itulah yang jauh lebih penting. Untung anak saya nggak kayak gitu. Selama 2 minggu dia bilang, mana? Bohong ya. Katanya kasih. Itu berarti nandain apa? Dia mulai tidak percaya kepada saya, pada apa yang saya ngomong. Kalau kita begitu ke Tuhan, berarti tandanya kita mulai tidak percaya. Berarti itu apa? Tidak beriman. Dan tanpa iman, katanya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman gak mungkin orang terima apa-apa. Makanya yang Tuhan mau sekarang kita believe the truth of God's word over the fact of your circumstances. Percayalah kepada kebenaran daripada firman Tuhan lebih daripada fakta-fakta yang sedang kita alami, yang sedang terjadi. Kenapa? Sekali lagi, penutup, saya ulang lagi yang kemarin. Karena saudara sebetulnya adalah ciptaan yang baru. Memang saudara berbeda dengan semua manusia yang lain yang ada di dunia yang tidak percaya Yesus. Betul. Saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya sudah berlalu. Yang lama. Dan kehidupan kita adalah di dalam Kristus. Kita sama seperti Kristus. Sebetulnya itu. Kita sudah didudukan bersama dengan Dia di dalam Kristus katanya. As He is, so are we in this world. Sama seperti Dia, demikianlah kita di bumi harusnya. Are, present tense. Karena itu apa? Mulailah belajar. Kita mulai ngerti bahwa kita posisinya adalah seperti Kristus. Bukan seperti yang lama. Dan kita bersama dengan Kristus sudah terima semuanya. Kalau gitu perkataan kita mulailah perkataan apa? Perkataan terima kasih pada apa yang memang sudah kita terima. Tapi belum kita lihat. Sudah kita terima semuanya. Tapi belum kita lihat. Makanya waktu kita lemah, kemarin saya ajar. Kita ngomong apa? Kita ngomong bahwa kita kuat. Bukan anti realitas, tapi seperti lagu Give Thanks. Gitu, give thanks apa? Let the weak say, I'm strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Karena itu ada di Yoel 3 ayat 10. Itulah yang dimauin. Jadi hari ini selalu ngomong, I'm wise, saya berhikmat. Kenapa? Semua hikmat dan pengetahuan memang dari Tuhan. Meskipun kita mungkin gak lulus SD. Bilang saya kuat. Kenapa? He is my stronghold. Dialah kekuatan saya. Lagi sedih bilang I'm happy. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Bilang aku berkelimpahan. Faktanya gak usah dilihat faktanya. Karena Yesus datang. Dia untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia sudah berikan. Kita belum lihat. Iya tapi dia sudah berikan. Mana? Firman-Nya bilang begitu. Percayalah. Dia sudah pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Makanya bilang aku berkelimpahan dalam Kristus. Dia berdoa bilang aku berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kesehatan bilang aku sehat dalam Kristus. Terima kasih. Karena oleh biru-biru Yesus aku sudah sembuh. Sudah sembuh berarti apa? Sehat. Aku diberkati karena Tuhan sudah memberkatiku. Aku ada dalam Kristus. Aku anak raja. Lagunya kan bilang aku anak raja. Engkau anak siapa? Nggak tahu saya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Anak raja berkelimpahan dong. Jadi sekali lagi, our faith sebetulnya iman kita itu simple. Iman kita itu bukan pada apa yang harus kita lakukan. Tapi our faith is not built upon what we can do for God. Bukan didasari pada apa yang harus kita lakukan. But rather on what He has already done for us. Sebetulnya semuanya sudah Dia lakukan. Semuanya sudah Dia berikan. Saudara gak perlu usaha apapun lagi untuk terima segala yang sudah Dia sediakan bagi kita. Tinggal satu, percaya, itu aja. Ayatnya tadi bilang percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tinggal percaya. Berarti gak perlu memelas ini dan itu. Nyogok Tuhan pakai apa ya? Pakai persembahan, pakai puasa, pakai ini, pakai itu.
Dasar iman kita bukan pada apa yang kita lakukan untuk kita bisa terima. Dasar iman kita simple. Cuma apa? Percaya saja bahwa Dia sudah memberikan semuanya. Itu aja. Cuma itu. Jadi hari ini kita mau belajar. Memang faith and prayer, both are invisible. Iman dan doa itu memang gak kelihatan. Tapi kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan itu. Tapi iman dan doa yang gak kelihatan itu, they make impossible things possible. Itu akan membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak kelihatan menjadi nyata. Amin. Itu yang kita mau belajar. Makanya tahun 2021 ini, Bible study kita temanya adalah If Only You Knew and Believe. Seandainya kamu tahu aja ini kebenaran dan kamu percaya. Wow, saya yakin hidup saudara akan berubah. Betul. Seandainya saudara tahu kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan, akan membebaskan kita. Dan percayalah, faith in God changes everything. Iman kepada Tuhan itu yang akan mengubahkan segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran bahwa Engkau sudah memberikan segalanya bersama-sama dengan Yesus. Kami sudah terima itu melalui setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah ya dan amin. Itu bisa kami pegang. Itulah dasar daripada iman kami. Kami percaya apa yang sudah Engkau katakan Tuhan. Dan ketika kami percaya kami sudah menerimanya, maka kami akan lihat Engkau akan memberikan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Untuk kami bisa melihat apa yang tidak kelihatan itu. Dan percaya pada setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang dengar. Mereka Tuhan Kau tambah-tambahkan iman itu Tuhan. Untuk mereka bisa activating their faith. Mereka bisa mengaktifkan setiap iman itu dan percaya. Dan mulai melihat semuanya jadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.